Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hari ini adalah ibadat minggu keempat sesudah Epifani dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Warta yang kedua, warta duka. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Bapak F.X. Setiaji Prawiro, Ayahanda Ibu Maria Elvia Marta Kusumadewi atau mertua Bapak Benjamin Agung Gunawan di usia 74 tahun pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Jenazah telah dikremasi di Krematorium Ketiwon Tegal pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Mohon dukungan doa bagi keluarga. Warta yang ketiga, pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling untuk sementara dilakukan melalui telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadat. Umat saya ajak untuk berdiri. Saudara-saudara, kasih Tuhan melenyapkan kabut dosa yang menyeliputi dunia. Dialah sumber sukacita. Mari memuji Allah yang Maha Kuasa. Mari beribadat bersama-sama. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara seiman yang disayang Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ibadat minggu hari ini diberi tema Takjub pada Kuasa Allah. Mazmur pasal 111 ayat 1-4 mengatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar
dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, sungguh agung karya Allah. Mari bersyukur dan besarkan namanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, keruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dengan rendah hati kita menghampiri hadirat Tuhan, kita mengakui salah dan dosa di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengakui salah dan dosa, bahwa kami belum sungguh-sungguh menyesal. Seringkali justru merasa diri baik dan benar. Kami menyadari betapa mudah menjadi sombong dalam hati dan pikiran, juga dalam sikap dan ucapan. Ampuni kalau kami suka memberi tempat bagi bujuk rayu iblis untuk menjauhi Engkau. Ampuni kalau kami kurang tekun beribadat dan lebih mengutamakan hobi dan kesenangan diri sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hanya melalui rahmat kasih-Mu, kami layak menerima penebusan dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tubuh dan darah Kristus di kayu salib, kita memperoleh penebusan dosa. Itu adalah anugerah yang besar. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 dituliskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu.
Kembali kita datang kepada Tuhan memohon penyertaan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kehidupan yang kami jalani sungguh tidak mudah. Pergumulan-pergumulan mengelilingi kami. Itu sebabnya kami butuh tuntunan sabda-Mu, supaya iman kami tetap teguh, kekuatan dan semangat kami selalu terjaga dengan baik, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan benar, sesuai apa yang berkenan kepadamu. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Markus pasal 1 mulai ayat 21 demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, apakah yang saudara rasakan dalam kehidupan yang dijalani? Adakah di antara saudara-saudara yang belum pernah merasa takjub pada kuasa Allah yang dinyatakan dalam karyanya di bumi ini? Coba saudara ingat-ingat dan telusuri kembali. Sepanjang kehidupan yang dijalani, tentu ada saat di mana kuasa Allah dan karya-karyanya hadir dalam hidup kita. Memang bisa terjadi kita tidak merasakannya. Hal itu bisa karena
kita terlalu sombong untuk mengakui kuasa Tuhan. Menganggap semua pencapaian dalam hidup kita itu karena kemampuan kita. Bisa juga karena menganggap apa yang terjadi, apa yang dialami, itu hal biasa saja. Lumrah, wajar, atau karena terlanjur lebih percaya bahwa ada kuasa lain di luar Tuhan yang memungkinkan semua itu terjadi. Ada kuasa lain yang mampu mengerjakan itu dan bukan kuasa Tuhan. Sehingga penghayatan pada kuasa Allah menjadi terpinggirkan. Hari ini saudara-saudara, kita memasuki Minggu Epifani keempat, yang bisa memberi kesempatan untuk merayakan, tetapi juga merefleksikan tentang kuasa Allah yang melaluinya Dia menyatakan maksudnya kepada dunia dan umat yang dikasihinya. Bacaan Injil hari ini berisi kisah bagaimana Allah melalui Yesus menyatakan kuasanya di ruang publik. Ruang publik itu artinya di muka umum. Yaitu ketika Yesus bersama para murid berada di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Dalam setiap pengajaran yang disampaikan, Yesus selalu memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang kasih, tentang damai sejahtera, tentang anugerah, bahwa Allah yang penuh kuasa berkenan hadir di tengah kehidupan umat dan bagi dunia. Kasih dan kuasanya menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan semua itu dibutuhkan oleh dunia ini. Pada saat Yesus mengajar, disebutkan dalam bagian bacaan kita, ada seseorang mencoba menghampiri Dia. Orang tersebut dirasuki roh jahat. Itu sebabnya apa yang dia lakukan ada di bawah kendali roh jahat. Kehidupan orang itu menjadi terganggu. Dia sendiri tidak bisa mengontrol tindakannya dan juga ucapan-ucapannya. Dari situ kelihatan daya, kekuatan si jahat sungguh sangat besar. Ini nampak ketika dengan sengitnya orang itu berkata sambil berteriak, "Apa urusanmu dengan kami?" Roh jahat itu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Sebab Yesus memberitakan tentang keselamatan. Sementara urusan si jahat adalah membuat manusia celaka dan binasa. Jadi beda sekali ya saudara. Kalau Yesus memberitakan Injil tentang keselamatan, maka urusan si jahat adalah membuat manusia itu menjadi celaka dan binasa. Karena itu dengan gusar roh jahat minta supaya Yesus jangan mengganggu urusannya. Roh jahat itu juga berteriak, menyebut, "Hai Yesus orang Nazaret." Kalau coba kita membayangkan, orang ini gembor-gembor gitu ya, memperjelas, menekankan, "Hai Yesus orang Nazaret." Apa tujuannya? Supaya orang-orang yang berada di tempat itu tidak usah lagi mendengar ajaran Yesus. Tidak perlu lagi percaya pada perkataan Yesus.
Sebab Yesus itu bukan orang hebat seperti para ahli Taurat. Nazaret itu ndeso. Yesus berasal dari sana, dibesarkan di sana, tidak terpelajar, pengajarannya tidak bermutu. Roh jahat berharap setelah mendengar teriakannya, orang banyak akan mengabaikan Yesus. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Mereka tetap memilih percaya kepada Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Sebab di mata mereka, Yesus bukan hanya mengajar lewat kata-kata, tetapi mengajar juga melalui karya yang nyata. Mengasihi orang yang menderita karena kerasukan roh jahat itu. Dan dengan kuasa dia memberi pertolongan, menghardik roh jahat itu supaya keluar dari orang tersebut. Membebaskan orang itu dari penderitaannya selama ini. Jelas kelihatan wujud konkret dari kasih dan kuasa Allah yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kuasanya dia menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara, inilah yang membuat mereka semua takjub. Berbeda dengan para ahli Taurat yang bagi orang Israel termasuk golongan terpandang, terhormat. Mereka memang berpengetahuan tinggi, khususnya di bidang hukum Taurat. Tapi mereka hanya paham secara teori, ahli mengajarkannya kepada umat, tetapi tidak dibarengi dengan penerapan dalam kehidupan mereka. Antara yang diajarkan dan yang mereka lakukan tidak sejalan, tidak sinkron. Mereka tidak peduli kepada yang lemah. Mereka suka mencari aman dan nyaman untuk diri sendiri. Mereka hanya mengutamakan pujian dari orang lain. Sementara Taurat yang diseru-serukan berisi tentang kasih, keadilan, dan hal-hal yang baik. Karena itulah saudara, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memperlihatkan hal yang baru, yang berbeda dari apa yang selama ini mereka lihat dari praktek hidup para ahli Taurat. Kalayak ramai, orang banyak itu sungguh merasa takjub pada kuasa Allah yang dinyatakan saat Yesus menyingkirkan roh jahat dari orang tersebut. Saudara-saudara, kita dapat belajar dari kisah di rumah ibadat di Kapernaum. Orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi sembuh. Dia mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Orang banyak yang berada di sana bisa melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Pemahaman mereka diperbarui, iman mereka diteguhkan. Semua itu terjadi dan dialami ketika dengan rendah hati mau membuka diri, memberi tempat bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup mereka. Demikian juga kita masing-masing akan dapat merasakan dan mengalami kuasa Allah ketika bersedia membuka hati dan kehidupan kita bagi Tuhan dan pengajarannya dengan penuh percaya kepada Dia.
yang patut kita pahami adalah bahwa kuasa Allah itu tidak hanya nampak, tidak hanya kelihatan di dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang wow, yang bombastis, yang hebat-hebat saja. Tetapi kuasa Allah itu juga nampak melalui hal-hal sederhana, peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita. Allah menyatakan kuasa-Nya dengan cara yang tidak terbatas. Kita patut percaya bahwa sampai hari ini Allah terus berkarya menyatakan kuasa-Nya melalui alam semesta raya ini, melalui akal budi manusia, melalui keahlian di dunia medis, sehingga bisa dicapai terobosan-terobosan baru, melalui perkembangan teknologi, melalui berbagai sarana, metode penyembuhan, dan lain-lain. Di setiap tarikan nafas kita, Dia hadir dengan kuasa-Nya. Yang kita perlukan adalah terus dan terus mengasah kepekaan hati kita dan ketajaman iman kita supaya bisa melihat, mengalami, dan merasakan kuasa Allah bekerja. Jangan hanya takjub pada kuasa Allah karena luput dari kecelakaan maut, tapi takjublah juga pada kuasa Allah ketika saudara terpeleset dan hanya mengalami luka kecil. Jangan hanya takjub pada kuasa Tuhan karena saudara dapat menyelesaikan persoalan besar, tapi takjublah juga pada kuasa-Nya yang menolong mengatasi masalah kecil di tengah keluarga. Jangan hanya takjub pada kuasa Tuhan karena saudara bisa memenangkan tender proyek besar dalam bisnis, tetapi takjublah juga pada kuasa-Nya yang memelihara tiap-tiap hari dengan rejeki-rejeki kecil yang kita terima. Jangan hanya takjub pada kuasa Allah karena sembuh dari paparan COVID-19, tapi takjublah juga pada kuasa-Nya ketika kita bisa sembuh dari flu biasa. Saudara-saudara, takjub dapat diartikan kagum, amat heran, terpesona, terpukau pada kehebatan seseorang atau pada keindahan, keelokan sesuatu. Kita memang harus punya rasa takjub itu di dalam kehidupan kita. Dan khususnya juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita selalu punya alasan untuk tetap memuliakan Dia. Dan terus setia memegang pengajarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita takjub pada kuasa Allah, jangan hanya ada dalam kata-kata saja. Wow, Allah itu luar biasa. Dia sudah mengasihi dan menyelamatkan saya yang berdosa ini. Oh Tuhan, sungguh hebat. Dia berkarya mencipta alam semesta yang indah ini. Terpujilah Tuhan dan kuasa-Nya yang sudah memberkati hidup saya. Saudara-saudara, jangan omdo.
Cuma omong doang, saya takjub pada kuasanya. Saya terpesona pada karya-karyanya. Saya terpukau. Tapi tunjukkanlah rasa takjub itu dalam tindakan dan praktek kehidupan. Saya kagum pada sikap welas asih Allah. Dan saya bisa melakukannya juga kepada sesama. Saya terpesona pada kemurahan hati Allah yang bersedia mengampuni yang bersalah. Saya pun harus mengikuti teladannya, memaafkan yang bersalah. Saya terpukau pada kesabaran Allah menghadapi godaan iblis sehingga bisa mengalahkannya. Saya mau tetap berpaut kepadanya supaya kuat menghadapi si jahat. Saya takjub pada kuasa Allah. Saya benar-benar hanya akan menjadikan Allah saja sumber pertolongan, bukan yang lain. Dan jika semua itu sungguh-sungguh ada, kelihatan dalam praktek hidup kita, maka rasa takjub kita tidak hanya pemanis bibir, tetapi lahir dari kerendahan hati dan ketulusan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Dan orang lain yang melihat, yang menyaksikan kehidupan kita akan dapat merasakan, akan sampai pada titik pengakuan bahwa ada kuasa Allah bekerja di dalamnya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh, membuatku terteguh. Jalan hidup pemuliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Saudara, seberapa besar kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita untuk karyanya. Sementara kita mengalami di dalam kehidupan ini persoalan dan pergumulan senantiasa silih berganti. Bahkan kita kehilangan orang yang paling kita kasihi. Namun saudara, sadar dan yakinlah bahwa kasih dan tangan Tuhan senantiasa membimbing kita. Kasih dan pemeliharaannya senantiasa menyertai kita. Karena itu, biarlah kita senantiasa menyerahkan sepenuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang baik, hingga aku didekat. Oh
dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat, dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang maha segalanya, boleh ada menyertai kehidupan kami. Kiranya kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami lakukan, supaya melalui semuanya itu, banyak orang juga melihat kuasa-Mu bekerja. Bapa, kami berdoa di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, ketika pandemi COVID-19 belum juga selesai, kami terus memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, semua pihak yang berwenang dan terkait untuk mencari cara menyelesaikan situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, Engkau juga yang terus memberi kemampuan, terang hikmat-Mu, supaya setiap jalan yang ditempuh semua boleh memberi kebaikan. Kami berdoa untuk vaksin yang sudah mulai diberikan, vaksinasi yang sudah mulai dijalankan. Kiranya semuanya itu Tuhan, di dalam pertolongan-Mu, menjadi bagian dari jalan keluar melewati pandemi ini. Kami berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang menjadi garda depan, yang memberikan pertolongan, bantuan untuk merawat, untuk mengobati. Tuhan kiranya juga memberi kekuatan senantiasa.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh dunia, negara-negara yang juga terus berproses untuk bisa melewati masa pandemi ini. Tuhan juga mengulurkan tangan kemurahan-Mu supaya semua semakin menjadi baik. Kami juga teringat saudara-saudara kami, baik dari tenaga kesehatan, juga masyarakat luas, bahkan mungkin juga saudara, keluarga, sahabat kami yang terpapar COVID-19. Sebagian mereka tidak bisa bertahan, sebagian lagi masih harus menjalani perawatan, pemulihan. Sungguh Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan, supaya boleh terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bersama mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam hidup mereka di tengah pandemi ini. Tuhan yang meneguhkan dan menghiburkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk apa yang terjadi sepanjang awal tahun 2021 ini. Bencana alam di berbagai tempat, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor yang juga memakan korban, yang juga meninggalkan kepedihan dan kesedihan, penderitaan, kesusahan. Ya Tuhan, kami sungguh memohon belas kasih Tuhan. Bapa yang berkenan memberi jalan bagi setiap bantuan, sehingga boleh sampai dan tepat pada sasaran yang membutuhkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan harapan gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan untuk persiapannya menghadapi percakapan gerejawi sebagai salah satu tahap yang harus ditempuh. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang terus memberi pertolongan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan tenaga musik gerejawi yang masih menjadi pergumulan dan harapan kami. Tuhan yang menolong, pada saatnya Tuhan yang mengutus hamba-Mu untuk bersama-sama melayani secara khusus di bidang musik gereja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2021. Tuhan yang memberi hikmat baik melalui bidang badan pelayanan untuk boleh memberikan kegiatan melalui program-programnya yang juga bisa menjawab kebutuhan di tengah masa pandemi ini. Kami menyadari ya Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Sesuatu yang baru harus kami kerjakan. Kami menyerahkan proses yang terjadi. Demikian juga untuk rapat kerja, pengesahan program ini pada bulan Februari nanti. Semua boleh tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk persidangan majelis klasis pada Februari nanti. Tuhan juga yang akan menolong dalam persiapannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia
MPP 2021. Tuhan juga yang memampukan untuk boleh bersama-sama membawa kami semua umat-Mu di GKI Tegal khususnya masuk dalam penghayatan akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan apa yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Kami memasuki penghayatan yang benar. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang masih sakit, mereka yang dalam pemulihan, mereka yang lemah tubuh karena usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Yeniwati, Ibu Tiorena, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Engkau menilik satu persatu, memberikan kasih sayang dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadah di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 0476399 Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 08 sampai dengan 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR, kode standar pembayaran nasional atau KRIS, untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara-saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 362 2123123 atas nama Laura dan Dwiyanti. Nas persembahan hari ini dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari memberi persembahan dengan sukacita sebagai wujud syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta semesta dan pemelihara kehidupan. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun
anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, dan saat ini dengan segenap hati kami membawa persembahan syukur kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik dari hidup kami, dan tolonglah kami untuk meneruskannya berkat ini dengan benar sambil mengingat akan berkat dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di pedang, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerap. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyatakanlah rasa takjub saudara pada kuasa Allah melalui kehidupan saudara. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami tak
segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya